Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2A S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan penyakit menular seksual HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Aliana Puspita. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyebab dan pengobatan HIV atau AIDS. Saya Deti Hertise akan menjelaskan pengertian HIV/AIDS dan penularan HIV/AIDS. Perkenalkan, nama saya Lutfiko Isyasir. Perkenalkan, nama saya Nopialida Husna. Perkenalkan, nama saya Sayyid Nurullah. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sedangkan AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh HIV. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh selama 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih. Kurang lebihnya seperti ini. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah. Orang yang terpapar HIV belum tentu menderita AIDS, hanya saja lama-kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Pada tahapan itulah penderita disebut sudah terkena AIDS. Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen, dan sekretornya. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah menginfeksi CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul pengapaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA menjadi DNA menggunakan enzim reverse transcriptase. DNA provirus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam hostes dan sel yang dimasuki retrovirus. Membelah diri, informasi genetik virus juga ikut diturunkan. Cepat lambatnya waktu seseorang yang terinfeksi HIV mengembangkan AIDS dapat bervariasi antar individu. Dibiarkan tanpa pengobatan, mayoritas orang yang terinfeksi HIV akan mengembangkan tanda-tanda penyakit terkait HIV dalam 5-10 tahun. Meskipun ini bisa lebih pendek, terapi ART dapat memperlambat perkembangan penyakit dan mencegah virus bereplikasi, mengurangi jumlah virus dalam darah yang terinfeksi HIV atau AIDS. Tahapan perubahan HIV/AIDS. Tahap pertama, umur infeksi 1-6 bulan. Sejak terinfeksi HIV, individu sudah terpapar dan terinfeksi. Tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat. Meskipun ia melakukan tes darah pada fase ini, antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu atau biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri. Yang kedua, fase 2. Umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase kedua ini, individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit. Sudah dapat menularkan pada orang lain, bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu, biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri. Ketiga, fase 3, mulai muncul gejala-gejala awal penyakit. Belum disebut sebagai gejala AIDS. Gejala-gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembekakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang, dan badan menjadi lemah, serta berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga ini, kekebalan tubuh mulai berkurang. Terakhir, fase 4, sudah masuk pada fase AIDS. AIDS baru dapat didiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang, dilihat dari jumlah sel T-nya
timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi oportunistik, yaitu TBC, infeksi paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernapas, kanker, khususnya sariawan, kanker kulit atau sarkoma Kaposi, infeksi usus yang menyebabkan diare parah berminggu-minggu, dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala. WHO menetapkan 4 stadium klinis HIV sebagai berikut. Stadium 1 tanpa gejala, stadium 2 penyakit ringan, stadium 3 penyakit lanjut, stadium 4 penyakit berat. Selanjutnya, penularan HIV/AIDS. Media penularan. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, seperti darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan, ataupun air. Cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama, hubungan seksual. Hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah terpapar HIV. Yang kedua, transfusi darah. Melalui transfusi darah yang tercemar HIV. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik, tindik, tato, dan pisau cukur yang dapat menimbulkan luka yang tidak disterilkan secara bersama-sama, dipergunakan dan sebelumnya telah dipakai orang yang terinfeksi HIV. Cara-cara ini bisa menularkan HIV karena terjadi kontak darah. Yang keempat, ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Yang pertama yaitu antenatal, saat bayi masih berada di dalam rahim melalui plasenta. Yang kedua, intranatal, saat proses persalinan, bayi terpapar darah ibu atau cairan vagina. Yang ketiga, postnatal, setelah proses persalinan melalui air susu ibu. Kenyataannya, 25% hingga 35% dari semua bayi yang dilahirkan oleh ibu yang sudah terinfeksi di negara berkembang tertular HIV, dan 90% bayi dan anak yang tertular HIV tertular dari ibunya. Perilaku beresiko yang menularkan HIV/AIDS. Yang pertama, melakukan seks anal atau vaginal tanpa kondom. Yang kedua, memiliki infeksi menular seksual lainnya seperti sifilis, herpes, chlamydia, kencing nanah, dan vaginosis bakterial. Yang ketiga, berbagai jarum suntik yang terkontaminasi, alat suntik dan peralatan suntik lainnya, dan solusi obat ketika menyuntikkan narkoba. Yang keempat yaitu menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah, transplantasi jaringan, prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau tindakan yang tidak steril. Yang kelima, mengalami luka tusuk jarum yang tidak disengaja, termasuk di antara pekerja kesehatan. Yang keenam, memiliki banyak pasangan seksual atau memiliki pasangan yang memiliki banyak pasangan lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala HIV/AIDS. Gejala-gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksi. Meskipun orang yang hidup dengan HIV cenderung paling menular dalam beberapa bulan pertama, banyak yang tidak menyadari status mereka sampai tahap selanjutnya. Beberapa minggu pertama setelah infeksi awal, individu mungkin tidak mengalami gejala atau penyakit seperti influenza termasuk demam, sakit kepala, ruam, atau sakit tenggorokan. Ketika infeksi semakin memperlemah sistem kekebalan, seorang individu dapat mengembangkan tanda dan gejala lain seperti kelenjar getah bening yang membengkak, penurunan berat badan, demam, diare, dan batuk. Tahap pengobatan, mereka juga bisa mengembangkan penyakit berat seperti tuberkulosis, meningitis, kriptokokus, infeksi bakteri, dan kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Tes infeksi HIV/AIDS. Tes HIV adalah tes yang dilakukan untuk memastikan apakah individu yang bersangkutan telah dinyatakan terkena HIV atau tidak. Tes HIV berfungsi untuk mengetahui adanya antibodi terhadap HIV atau mengetes adanya antigen HIV. Ada beberapa jenis tes yang bisa dilakukan, diantaranya yaitu tes ELISA, tes dipstick, atau tes Western blot. Syarat dan prosedur tes darah HIV/AIDS. Syarat tes darah untuk keperluan HIV bersifat rahasia.
harus dengan konseling pada prates. Tidak ada unsur paksaan. Tahapan tes HIV/AIDS. Pretest konseling. Identifikasi risiko perilaku seksual, pengukuran tingkat risiko perilaku. Penjelasan arti hasil tes dan prosedurnya. Positif atau negatif. Informasi HIV/AIDS jelas-jelasnya. Identifikasi kebutuhan pasien setelah mengetahui hasil tes. Rencana perubahan perilaku. 4. Tes darah ELISA. Hasil tes ELISA kembali melakukan konseling untuk penataan perilaku yang lebih aman. Sepsek. Pemeriksaan diulang kembali dalam waktu 3-6 bulan berikutnya. Hasil tes ELISA konfirmasikan dengan Western blot. Dengan virus HIV/AIDS. Yang pertama, A. Absen seks atau tidak melakukan hubungan seks yang belum menikah. Yang kedua, B. Bersikap saling setia kepada satu pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, C. Cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat, D. Dilarang menggunakan narkoba. Yang kelima, E. Edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Individu dapat mengurangi risiko infeksi HIV dengan membatasi paparan faktor risiko. Pendekatan utama untuk pencegahan HIV sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kondom pria dan wanita. Yang kedua, tes dan konseling untuk HIV dan IMS. Yang ketiga, tes dan konseling keterkaitan dengan perawatan tuberkulosis. Yang keempat, sunat laki-laki oleh medis secara sukarela. Yang kelima, penggunaan obat arteriorifal untuk pencegahan. Yang keenam, profilaksis pasca pajangan untuk HIV. Yang ketujuh, penggunaan dampak buruk bagi orang-orang yang menjutikan dan menggunakan narkoba. Selanjutnya yaitu paket komprehensif intervensi untuk pencegahan dan pengobatan HIV meliputi yang pertama, program jarum dan alat suntik. Yang kedua, orang yang bergantung pada opioid dan pengobatan ketergantungan obat berbasis bukti lainnya. Yang ketiga, tes konseling HIV. Yang keempat, perawatan HIV. Yang kelima, informasi dan edukasi pengurangan risiko dan penyediaan naloxone. Yang keenam, penggunaan kondom. Yang ketujuh, manajemen IMS, tuberkulosis, dan virus hepatitis. Dan bagi penderita yang pertama, HIV atau AIDS belum dapat disembuhkan. Sampai saat ini belum ada obat-obatan yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh individu. Obat-obatan yang selama ini digunakan berfungsi untuk menahan perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh, bukan berarti menghilangkan HIV dari dalam tubuh. Tidak semua orang membutuhkan obat ARV, ada kriteria khusus. Yang kedua yaitu pengobatan HIV. Obat antiretroviral adalah obat yang digunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangan virus. Obat-obatan yang termasuk antiretroviral yaitu HCV, Bidamizine, Zycitabine, dan Stafudin. Obat infeksi oportunistik adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Yang terpenting untuk pengobatan oportunistik yaitu menggunakan obat-obatan sesuai jenis penyakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.